مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza sita sahla. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Abdul Ghafur selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak, izinkan saya berceramah mengenai sabar, syukur, dan ridho. Pengertian sabar adalah kemampuan untuk menahan diri dari amarah, kesedihan, atau keinginan yang berlebihan saat menghadapi kesulitan, cobaan, atau musibah. Sabar juga berarti tetap tenang dan optimis dalam menghadapi segala masalah. Contoh penerapan sabar adalah sebagai berikut. Sabar ketika menghadapi sakit yang berkepanjangan. Artinya apa? Ketika kita sakit, kita harus bersabar. Kita harus terus ikhtiar gitu. Ikhtiar itu kewajiban kita, tapi diberinya kita kesehatan itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menunggu kesehatan itu adalah kesabaran. Itu yang dimaksud dengan sabar ketika menghadapi sakit yang berkepanjangan. Yang kedua adalah sabar ketika kehilangan orang yang kita cintai. Katakanlah contoh misal kita menikah, kemudian suami istri, salah satu dari suami istri ini meninggal. Di situ kita harus sabar, tidak boleh bersedih, berlarut-larut. Bersedih boleh, tapi jangan berlebihan. Itu yang dimaksud dengan sabar kehilangan orang yang dicintai. Yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi kegagalan atau pekerjaan atau usaha. Yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi kegagalan dalam pekerjaan atau usaha. Yang namanya usaha belum tentu hasil kita akan maksimal gitu. Maka ada pepatah yang mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Pepatah itu mengartikan bahwasannya yang namanya usaha itu tidak harus hasilnya itu maksimal, tidak harus hasilnya itu sukses gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi kegagalan dalam usaha kita? Yaitu dengan sabar dan ikhlas. Itu yang dimaksud dengan sabar ketika menghadapi kegagalan atau pekerjaan. Kemudian tantangan. Apa aja sih tantangan? Tantangan untuk bersifat sabar tuh apa aja? Yang pertama, sifat manusia yang cenderung ingin segalanya berjalan sesuai keinginan. Nah, itu. Jadi ekspektasi kita sebelum melakukan sesuatu itu udah tinggi gitu. Kejadiannya nggak sesuai ekspektasi kita. Itu menjadi tantangan dalam kita bersifat sabar gitu. Oleh karena itu, turunkanlah ekspektasi kita, terus terima keadaan yang Allah berikan. Allah lebih tahu diri kita daripada diri kita sendiri gitu. Allah lebih tahu apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Kemudian tantangannya ada lagi, yaitu tekanan sosial yang menuntut hasil instan. Contoh, si A adalah anak pertama dari
keluarganya. Si A dituntut oleh orang tuanya untuk sukses dalam waktu yang dekat. Itu menjadi tantangan kita bersifat sabar. Lanjut, kemudian ada tujuan. Apa aja sih tujuan kita bersifat sabar? Yang pertama adalah memperoleh ketenangan hati. Yang kedua, memperkuat keimanan. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, jelas. Yang keempat adalah menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Itu penjelasan sabar dari saya. Kemudian lanjut, penjelasan syukur. Apa sih pengertian syukur? Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan, baik itu nikmat besar maupun nikmat yang kecil. Contoh penerapan dari syukur. Yang pertama, bersyukur atas kesehatan yang baik. Kita sehat, kita bisa pergian, kita bisa makan apa aja tanpa mengkhawatirkan resikonya gitu. Misal kita makan pedas-pedas gitu, badan kita sehat, kan enak gitu. Kalau kita nggak sehat, contoh kita punya penyakit mah, kita punya penyakit lambung, kita makan pedas, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Itulah mengapa kita diwajibkan bersyukur atas kesehatan yang baik gitu. Tantangan bersifat syukur. Sifat manusia yang seringkali lupa akan nikmat yang telah diberikan. Nah, ya. Apa aja dalam kehidupan sehari-hari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita bernafas. Kita bernafas menggunakan oksigen. Siapa yang menciptakan oksigen? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus bersyukur gitu. Nah, mengapa ini menjadi tantangan? Karena kita seringkali lupa. Kita menghirup oksigen itu dari siapa? Itu buatan siapa? Kita makan hasil bumi itu dari siapa? Sesungguhnya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diwajibkan untuk bersyukur. Kemudian tantangan. Sifat manusia yang seringkali lupa akan nikmat yang telah diberikan. Ya, itu tadi. Kemudian tujuannya meningkatkan nikmat yang telah ada. Menjauhkan diri dari sifat tamak. Nah, ini penting, menjauhkan diri dari sifat tamak gitu. Artinya jika kita bersyukur, semua akan kita terima gitu. Semua akan kita terima, akan kita terima, kita juga puas gitu. Puas dengan apa yang Allah berikan, entah itu pemberian yang banyak atau sedikit gitu. Kita harus tetap bersyukur. Kalau kita tamak, semuanya akan kurang. Allah memberikan ini akan kurang, Allah memberikan itu akan kurang gitu. Jadi ya, syukur menjadi kewajiban kita agar kita tidak tamak gitu. Lanjut kita ke pengertian ridho. Apa sih ridho itu? Ridho adalah sikap menerima dengan lapang dada segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang disukai maupun yang tidak kita sukai. Contoh penerapan ridho. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepada kita, kita itu harus ridho, harus menerima, harus ikhlas. Tantangan dari ridho adalah ego yang tinggi. Kemudian ada keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Dan juga yang terakhir, sulit menerima kenyataan. Nah, itu tantangan dari ridho. Adapun tujuan dari ridho, yang pertama memperoleh ketenangan jiwa. Pasti dong kalau kita ikhlas, kita ridho, kita tenang gitu. Yang kedua, menghilangkan rasa kecewa dan penyesalan. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada hubungan dari ketiga konsep tersebut. Sabar, syukur, dan ridho saling berkaitan erat. Ketika kita sabar dalam menghadapi cobaan, kita akan lebih mudah bersyukur atas nikmat yang masih kita miliki. Dan bersyukur, kita akan lebih mudah merasa ridho dalam segala ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat menerapkan sabar, syukur, dan ridho. Yang pertama, ketenangan hati. Ketiga konsep ini memberikan ketenangan hati yang sulit didapatkan dengan cara lain. Yang kedua adalah kebahagiaan. Dengan bersyukur dan ridho, kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Yang ketiga, keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan dalam segala hal. Yang keempat, kehidupan yang lebih baik. Sabar, syukur, dan ridho akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Bisa teman-teman simpulkan, kehidupan yang lebih baik itu jika kita bersifat tiga tadi yang telah saya jelaskan, sabar, syukur, dan ridho, maka kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik gitu, mau di dunia maupun di akhirat, seperti itu teman-teman. Kesimpulan dari penjelasan di atas, sabar, syukur, dan ridho merupakan nilai-nilai universal yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengamalkan tiga konsep ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman penjelasan dari saya mengenai sabar, syukur, dan ridho. Baik teman-teman, saya kira segitu aja. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika penjelasan saya kurang jelas, bisa tolong di komen. Saya menerima kritik dan saran dari teman-teman. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.